Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu calon jamaah umroh yang insyaallah tanggal 17 kalau tidak salah ya keberangkatannya. Sebelum saya mulai materi manasik ini, pertanyaan saya cuma satu, ya. Tujuan Bapak Ibu nanti umroh itu apa sih? Itu dulu, silakan. Bapak Ibu kan semua hadir di sini kan ingin umroh, pasti nanti ke Mekah, ke Madinah pasti. Pertanyaan saya, target tujuan Bapak Ibu itu apa? Itu dulu. Kan Bapak Ibu mau umroh ini. Kira-kira tujuan Bapak Ibu umroh itu apa? Eh, halo? Kalau sehat pasti harus sehat. Cuman pertanyaan saya, kayak gini lah. Bapak Ibu semua hidup di dunia. Pertanyaannya sederhana. Cita-cita Bapak Ibu hidup di dunia itu apa? Apakah pusing sama pekerjaan, tiap hari layani pasien, atau apa? Karena ketika Bapak Ibu menjalani sesuatu, harusnya ada tolak ukurnya dong. Betul? Apalagi misalnya Bapak Ibu ibadah umroh, ibadah haji, atau pekerjaan aja. Bapak Ibu tuh kerja tuh tujuannya apa? Tujuannya ibadah. Kalau ibadah tuh berarti pusing atau tenang, Pak? Bapak Ibu sering pusing kalau kerjaan? Nah, coba ayo kita evaluasi. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu tuh pokoknya melakukan umroh pokoknya ke Mekah, ke Madinah, ke Raudhah, tawaf. Ya, itu namanya salah satu memang rukun yang harus kita jalani. Cuman sebelum kita bicara itu, hakikat tujuan Bapak Ibu tuh hidup tuh apa? Atau misalnya saya coba arahkan ya. Betul atau tidak semua yang hadir di sini bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah bahagia dunia dan akhirat. Betul? Ada yang lain? Tidak ada ya? Jadi setuju semua yang hadir di sini termasuk saya pasti tujuannya bahagia dunia dan akhirat. Berarti semakin hari kita hidup harusnya semakin bahagia atau semakin menderita? Berarti kalau tidak bahagia salah atau benar? Salah. Sekarang saya tanya, tujuan Bapak Ibu mau umroh tanggal 17 itu mau apa? Ibadah itu memang kita akan lakukan. Maksudnya tujuannya Pak, goalnya, targetnya apa Bapak Ibu mau umroh? Bahagia, benar. Nanti kalau misalnya pesawat delay, bahagia nggak? Kamar berbeda dengan yang ditawarkan, bahagia nggak? Kalau begitu udah soleh sekali Bapak. Nggak, ini kita real saja, karena saya takutnya tuh manasik itu juga nanti jadi rutinitas gitu loh Pak, Bu. Jadi saya ulang dulu ya, sebelum kita bicara yang lain, Bapak Ibu umroh itu mau apa? Nanti kalau sudah tahu tujuannya, berarti mulai dari perjalanan Cengkareng sampai nanti kita landing di Jeddah, kita melakukan ibadah harus ke sana. Karena kalau Bapak Ibu sudah punya tujuan, harusnya mengalahkan yang lainnya, betul Pak? Nah sekarang saya ulang dulu, nggak apa-apa saya mau ulang-ulang biar Bapak Ibu tuh, oke saya mau umroh ini, targetnya tuh apa? Kan kalau misalnya Bapak tawaf, Bapak ke Raudhah itu memang salah satu acara yang dilakukan di travel umrohnya. Maksud saya tuh nanti hasil Bapak Ibu umroh tuh apa? Misalnya, oh semakin tenang, oh doanya semakin dikabulkan, oh pulang ke Indonesia semakin sabar, kan itu harusnya. Jadi saya cuma mau mengarahkan dulu, kita mau melakukan segala sesuatu. Berarti pasti kita punya tujuan. Kenapa harus punya tujuan? Dengan tujuan itu nanti Bapak Ibu jelas langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tujuan Bapak Ibu tercapai. Betul? Saya tanya dulu. Betul atau tidak? Salah satu tempat doa yang mustajab itu di Ka'bah misalnya. Berarti salah satu tujuan Bapak Ibu umroh adalah ingin doa Bapak Ibu dikabulkan. Berarti kita praktekkan nanti di sana. Bagaimana saat kita bertawaf, terus kita berdoa agar Bapak Ibu dikabulkan. Misal anak Bapak Ibu belum punya anak, sudah 10 tahun menikah. Itu kan bisa. Jadi maksud saya bicara begini, supaya nanti Bapak Ibu jelas tujuan utamanya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan tahu mabrur tidak mabrur itu dari satu terkabulnya doa. Lalu yang kedua dari hajatnya misalnya terpenuhi. Nah itu maksud saya. Jadi selain nanti Bapak Ibu perjalanan umroh bareng-bareng,
itu ada perjalanan spiritual, iya ya. Ternyata kalau saya misalnya umroh itu salah satu yang saya damba-dambakan ternyata doanya dikabulkan. Hajatnya bisa terwujud. Itu maksudnya Pak. Jelas ya Bapak Ibu semua ya. Jadi saya akan mulai sebenarnya tujuan kita umroh, tujuan kita haji itu apa. Nanti kalau sudah tujuan utamanya jelas, kita tarik apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mulai kita berangkat dari Cengkareng sampai nanti ke Jeddah, Madinah, Mekah, baru pulang lagi. Ada nggak efeknya? Oh ternyata ibu setelah misalnya umroh tuh kepada suami semakin sabar. Berarti kan ada manfaatnya umrohnya. Oh ternyata mau punya uang gak punya uang sekarang ibu tenang. Mau pekerjaan banyak tidak banyak sekarang juga tetap nggak masalah. Itu Bapak. Jadi umroh itu merubah sikap kita, akhlak kita kepada Allah dan kepada lingkungan sekitarnya. Semakin banyak ibu umroh, semakin bapak banyak umroh, semakin tenang dalam hidup. Semakin akhlaknya semakin baik. Itu maksudnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik kalau begitu kita mulai. Tujuan utama kita umroh itu apa? Ya, saya mulai saja dari yang tadi dibaca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 197. Silakan Ustaz. Ya, nanti tinggal kita buat langkah demi langkahnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 197. Ya. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafath, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bawalah bekal, karena apapun bekal yang terbaik itu, mau haji, mau umroh apa Bapak Ibu? Takwa. Bukan deng-deng ya Pak ya? Bukan sambal terasi ya? Berarti apa? Berarti target utama Bapak Ibu nanti umroh itu harus bertakwa. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu umroh silakan mau pakai fasilitas apapun. Ya. Mau harga berapapun. Tapi tujuan utama Bapak Ibu umroh adalah bertakwa. Tinggal nanti kita kupas. Mudah-mudahan berapa hari Pak ini Pak? Mudah-mudahan dari hari pertama menuju 12 itu Bapak Ibu tujuannya adalah menjadi orang takwa. Begitu ya. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu orang takwa itu ada cirinya enggak? Ciri-ciri orang bertakwa. Pasti ada ya. Nah itu nanti menjadi goal kita. Berarti Bapak Ibu dari umroh hari pertama sampai nanti hari ke-12. Nanti pulang harus mulai takwanya meningkat. Itu baru dikatakan umrohnya mabrur. Itu baru dikatakan umrohnya berhasil. Kan kalau rukun umroh Bapak Ibu tinggal ikuti mutawif saja selesai. Ya, misalnya kayak tawaf, sa'i, tahallul kan selesai itu pasti. Tapi pertanyaan saya, tawaf, sa'i, tahallul selama ini meningkatkan ketakwaan atau tidak? Makanya saya akan bahas ini. Saya bahas tujuan utama saja. Jadi silakan Bapak Ibu umroh mau paket apapun, mau di travel manapun. Tapi ingat tujuan kita umroh adalah bertakwa. Paham ya Bapak Ibu ya? Berarti 12 hari itu harus semakin bertakwa. Dan Bapak Ibu akan rasakan masing-masing. Lalu orang sekitarnya pun nanti merasakan. Ya, misalnya tiba-tiba setelah pulang umroh anaknya kaget. Kok mama jadi solehah misalnya. Biasanya marah-marah. Nah itu tolak ukurnya. Ya, kok bapak jadi sabar misalnya. Itu tolak ukurnya. Paham? Akhirnya udah deh umroh lagi kan bisa begitu jadinya. Karena ternyata dengan umroh itu perbaikan akhlak Bapak Ibu semakin baik, semakin meningkat. Ya, insya Allah. Paham ya Bapak Ibu semua ya?
Baik, sekarang berarti kita lihat cirinya orang bertakwa itu apa. Ya, silakan. Ini nggak bisa dibohongi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin umroh, ingin haji, setelah itu akan terlihat bertakwa atau tidak. Cirinya apa? Ada 2 ayat, 65 ayat 2 dan 65 ayat 4. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Apa salah satu cirinya Bapak Ibu kalau kita bertakwa? Maka masalahnya akan mudah terselesaikan. Mohon maaf yang hadir di sini semua punya masalah? Nah, punya ya. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu sulit atau mudah? Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah itu sulit atau mudah? Kalau bertakwa? Tidak. Ah, coba baca lagi, baca lagi. Kan ini jelas. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Berarti untuk menyelesaikan masalah untuk orang bertakwa sulit atau mudah? Jadi nanti Bapak Ibu cirinya kalau sudah umrohnya mabrur, berarti apa cirinya? Mudah mendapatkan jalan keluar. Ya, sesulit apapun masalah Bapak Ibu nanti akan mudah mendapatkan jalan keluar. Itu tolak ukur Bapak Ibu umrohnya mabrur. Ya, terus yang kedua, apa cirinya? Nanti Bapak Ibu rasakan 2 ini aja. Ya, 65 ayat 4. Barang siapa itu? 65 ayat 4. Ya, Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. apa cirinya orang bertakwa Bapak Ibu? Masalahnya dimudahkan. Kalau sekarang Bapak Ibu ada pekerjaan ribet-ribet, masih sulit-sulit, ayo cek. Berarti ketakwaan kita saat umroh yang dijalani mungkin kurang maksimal. Ya, jelas ini? Dan ini mohon maaf ya, ini bisa dirasakan nggak nanti kepada semua jamaah yang umroh? Bisa. Kok saya masalah kok umroh malah jadi ribet ya? Di sana malah kamar susah atau misalnya nggak sesuai, misalnya seperti itu ya. Berarti cek di mana sulitnya, di mana mentoknya, mungkin ketakwaan kita yang kurang meningkat. Silakan coba. Ya, tengahnya. Akhir barang siapa ya 65 ayat 4. Coba sekali lagi Ustadz dibaca. Surat 65 ayat 4. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Saya tanya, ibu bapak saat menjalani masalah hidup, saat menjalani ujian, bisa nggak merasakan sulit atau mudah? Bapak misalnya punya masalah, bapak bisa merasakan nggak? Oh tiba-tiba kok mudah, oh ini kok sulit terus, bisa nggak merasakan? Berarti itu tuh karena masalahnya atau karena kurang bertakwa? Karena kurang bertakwa. Makanya kita umroh itu salah satu tolak ukurnya mudah di dalam segala urusan dan selalu Allah bukakan jalan keluar. Udah, itu aja dulu. Jadi Bapak Ibu ngerti ya targetnya nanti? Jadi nanti pas umroh jangan kaget kalau misalnya kok kayaknya sulit, kok kayaknya ribet. Coba cek ketakwaannya. Nanti tinggal kita kupas langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bertakwa. Kan begitu aja kan? Nanti Bapak Ibu nanti konsen di situ gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saya ambil 2 saja ya. Sekarang saya mohon maaf, saya mau tanya nih. Kalau setiap punya masalah dapat jalan keluar. Setiap urusan Allah mudahkan. Berarti ada masalah nggak? Kalau setiap masalah dimudahkan, setiap masalah dimudahkan jalan keluar. Berarti ada masalah nggak? Berarti yang jadi masalah itu karena masalahnya atau karena kita tidak bertakwa? Berarti ini tergantung siapa? Tergantung orangnya. Makanya ibu umroh haji itu mendidik Bapak Ibu dari yang kurang takwa menjadi bertakwa. Mau Bapak Ibu menjadi bertakwa nanti setelah umrah? Baik, bisa dimulai langkah-langkahnya? Atau saya tanya, menurut Bapak Ibu langkah apa yang harus dilakukan kalau kita ingin bertakwa? Langkah awalnya. Ayo, saya ingin bisa nyetir mobil. Berarti langkah yang pertama saya kemana? Tempat kursus mobil. Betul? Setelah saya masuk tempat kursus mobil langsung nyetir atau dapat teorinya dulu? Setelah dapat teori saya ngapain? Asik di teori atau langsung praktek? Sampai apa? Nah itu maksud saya. Jadi langkah-langkah itu
membimbing Bapak Ibu dari yang tidak bisa menyetir menjadi bisa menyetir. Paham ya Bapak Ibu nih? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tahu, oh bertakwa itu adalah dimudahkan segala urusan dan dibukakan jalan keluar. Langkah-langkahnya apa? Ya, artinya kan sekarang kita belajar nih. Maksud saya itu apa langkah yang pertama harus dilakukan? Apa langkah yang kedua? Apa langkah yang ketiga? Loh kalau Bapak Ibu nggak memahami langkah ini gimana? Nah ini maksudnya pembekalan umroh itu begini. Berarti nanti Bapak Ibu mulai bercengkareng sampai nanti balik lagi. Bapak Ibu harus fokus langkah-langkah itu. Supaya benar-benar jadi orang yang bertakwa. Kan begitu harusnya. Kan kita sudah setuju semua. Cirinya mabrur atau tidak. Yaitu apa? Dimudahkan segala urusan. Dibukakan jalan keluar. Itu cirinya. Caranya sekarang metodologi yang kita jalani. Kita mau umroh. Berarti umroh itu yang kita lakukan harus menuju ke sana. Kan begitu kan? Cara menuju ke sana berarti Bapak Ibu harus ngerti. Langkah apa yang harus saya lakukan. Mulai dari saya berangkat sampai balik lagi. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu akan terasa. Saya tanya gini. Bapak Ibu akan terasa nggak nanti ketika ada urusan dipermudah atau dipersulit? Terasa. Misalnya Bapak Ibu bingung. Ini saya mau bayar cicilan rumah atau cicilan mobil. Tiba-tiba ada teman transfer. Itu kan dimudahkan sebenarnya. Atau misalnya Bapak Ibu dari kemarin lagi periksa pasien kok nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba dapat ide harus begini. Oh tiba-tiba jadi sembuh. Kan itu juga dimudahkan. Jadi ternyata segala kemudahan urusan jalan keluar itu urusan Allah. Berarti urusan kita apa? Bertakwa. Mohon maaf. Berarti selama ini Bapak Ibu ikhtiar. Tujuannya menyelesaikan masalah atau bertakwa kepada Allah. Biasanya Bapak Ibu ketika ikhtiar itu biasanya tujuannya menyelesaikan masalah atau bertakwa kepada Allah. Kalau Allah belum kasih jalan keluar, bisa nggak masalah Bapak Ibu selesai? Nggak bisa. Ayo. Nah ini mau saya luruskan. Ayo ya kita sama-sama ya. Berarti sekarang apa yang harus saya lakukan? Ketika kita punya masalah, ketika kita diuji atau melakukan sebuah kegiatan, agar goalnya bertakwa bisa kita dapatkan. Ya, berarti kita harus melakukan langkah-langkah supaya kita bisa bertakwa. Bagaimana cara bertakwa dengan mudah? Surat 3 Ali Imran ayat 133-134. Ya. Jadi nanti saat umroh tolong dipraktekkan saja. Sederhana. Surat 3 Al-Imran ayat 133 dan 134. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan Terus? dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang Baik, jadi orang bertakwa itu di akhirat disiapkan surga, Pak. Lalu di dunianya adalah dimudahkan segala urusan. Bagaimana caranya bertakwa? Ayat 134 ya. Ini caranya. Bapak Ibu bisa mulai praktekkan. 1. yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ini bisa ya dilakukan ya. Mulailah melatih diri kita untuk istiqomah berinfak di waktu lapang dan sempit. Kalau di waktu lapang mudah atau sulit Bapak Ibu? Mudah. Kalau disempit? Kalau 2.000, 5.000 mudah nggak? Nah berarti tetap bisa ya. Waktu lapang misalnya 100.000, waktu sempit 2.000. Karena infak itu tidak besar, tidak kecil. Paham ini? Bisa ya? Berarti lapang sempit bisa dilakukan ya. Dalam rangka dimudahkan segala urusan dan dibukakan jalan keluar. Surat 3, 133, 134. Jadi 1 berinfak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua. Dan orang-orang yang menahan amarah. Oke, yang kedua apa? Mudah atau sulit? Gak apa-apa, makanya saya cuma nanya. Mudah atau sulit? Orang yang menahan amarah, mudah atau sulit? Baik, sekarang tolong dijawab. Sulit itu karena sulit atau karena belum tahu caranya? Nah, nanti saya ajarkan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pas umroh latihan ya. Ternyata menahan amarah itu butuh proses latihan, Pak. Dan saya nanti ajarkan. Jadi yang kedua adalah menahan amarah. Ibu Bapak tadi bilang sulit karena belum tahu caranya. Nanti saya ajarkan. Tapi kalau infak di waktu lapang sempit bisa ya. Misalnya kalau lapang 100.000, kalau sempit 2.000 kan gak masalah. Ya itu bisa. Nah sekarang yang menahan amarah ini memang saya perlu nanti saya kasih metodologinya. Bapak Ibu bisa praktekkan nanti. Terus yang ketiga apa?
dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, mudah atau sulit, Bu? Iya, iya, saya ulang. Memaafkan kesalahan orang lain itu mudah atau sulit? Jadi saya ulang, goalnya kita umroh itu adalah memperbaiki sifat ini. Yang tadinya marah, yang tadinya menahan amarah itu sulit, dengan umroh yang nanti mau dijalani jadi mudah. Yang tadinya sulit memaafkan, dengan umroh 12 hari yang akan dijalani, jadi mulai memaafkan gitu loh Pak. Jadi sehingga ada perubahan kualitas akhlak kita di dalam menjalani hidup. Ya, baik saya tanya, kalau hasilnya dibukakan jalan keluar, kalau hasilnya dimudahkan segala urusan, harusnya yang 3 ini mudah atau sulit? Iya kan? Ini hasilnya. Misalnya ibu tadinya sulit menahan amarah. Tapi karena ibu butuh, saya ingin dapat jalan keluar. Saya ingin dimudahkan segala urusan. Kan gitu ya. Ternyata Allah syaratnya menahan amarah. Syaratnya memaafkan. Harusnya jalan keluar dibanding memaafkan, dibanding menahan amarah, lebih besar mana? Nah, karena ibu lebih milih ingin cepat jalan keluar, akhirnya ibu menurunkan ego untuk menahan amarah. Akhirnya menurunkan ego untuk memaafkan. Karena hasilnya dapat jalan keluar. Surga dengan menahan amarah kira-kira lebih besar yang mana? Berarti menahan amarah mudah atau sulit? Saya ulang lagi. Surga dengan menahan amarah lebih besar yang mana? Surga. Berarti kalau memang tujuan ibu surga, berarti menahan amarah itu logikanya mudah atau sulit? Mudah dong, kan ibu tujuannya utamanya surga. Jadi ibu harus ngerti dulu, kenapa saya melakukan ini harusnya mudah? Karena tujuan utama saya lebih besar dari apa yang saya jalani. Memaafkan dengan surga lebih besar yang mana? Surga. Berarti ibu mau maafkan suaminya? Mau? Dengan kesadaran atau paksaan? Tergantung Ustaz. Iya nggak apa-apa, maksud saya itu jujur ya, kan semua orang itu kan sebenarnya merasa sulit itu karena dia merasa tujuan utamanya lebih kecil dari apa yang dia jalani. Kalau sudah Bapak Ibu tahu tujuan utamanya lebih besar dari apa yang dijalani, kan ini mah mengorbankan kan? Kayak gini ya, ini pengalaman saya ya. 2024, 2025 kan saya naik haji. Dan ternyata Pak, orang itu Pak, karena dia ingin naik haji, dia mengorbankan apapun. Jual rumah, jual tanah. Saya nanya sama jamaah saya, kenapa ibu? Pokoknya saya ingin naik haji Ustadz. Jadi karena tujuan utama naik haji, dia mengorbankan apapun yang menurut dia selama ini menjadi kebiasaan yang sulit. Ya, makanya saya tanya, kalau hasil akhirnya dimudahkan segala urusan, kalau hasil akhirnya dimudahkan jalan keluar, harusnya menahan amarah dan memaafkan itu mudah atau sulit? Kalau hasil akhirnya begitu. Mudah dong. Kalau hasil akhirnya surga, harusnya bersabar itu mudah atau sulit? Nah sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu sabar itu mudah atau sulit? Lah ini loh maksudnya logika berpikir gini loh Pak. Bapak Ibu tahu tujuan utama itu surga. Untuk ke surga itu misalnya kita harus bertakwa. Untuk bertakwa itu kita harus menahan amarah. Untuk bertakwa itu kita harus memaafkan. Kan harusnya jadi mudah kalau kita tahu tujuan utama. Saya tanya nih Bapak Ibu, spesialis itu sulit nggak Pak? Terus kenapa Bapak tetap menjalani itu bertahun-tahun sampai menghabiskan sisa umur setengah hidup? Sisa umur Bapak kan? Kenapa Bapak lakukan terus jadi spesialis itu kenapa? Bapak Ibu kan ada dokter spesialis. Sampai mungkin setengah umur Bapak dipakai untuk belajar kan? Sampai umur berapa lah perasaan ya? 20, 30, 35 kan begitu ya? Kenapa Bapak Ibu tetap kejar? Tujuan utamanya apa? Pertanyaan kedua, apakah dengan spesialis Bapak Ibu dijamin masih surga? Enggak juga. Nah sekarang dengan menahan amarah, dengan memaafkan orang lain, Bapak Ibu dijamin surga. Harusnya mudah atau sulit? Halo Bapak Ibu. Nah kan? Kenapa orang bilang sulit? Karena dia tidak fokus pada tujuan utama. Makanya jadi sulit.
Karena biasanya fokusnya dia di prosesnya. Padahal tujuan utama kita hidup adalah salah satu tujuannya ingin selamat dunia dan akhirat. Cirinya orang selamat di akhirat adalah masuk surga. Cirinya orang selamat di dunia adalah bertakwa. Karena memang derajat yang paling tinggi di sisi Allah bukan pekerjaannya, bukan jabatannya, tapi ketakwaannya. Paham? Bisa dimengerti ini Bapak Ibu nih? Jadi target Bapak Ibu mulai hari ini setelah saya kajian apa? Mulai berinfak di waktu lapang dan sempit. Besar kecil atau istiqomah. Nah ini yang saya jalani dulu aja ya, yang saya jalani ya. Kan biasanya di masjid-masjid itu suka ada QRIS tuh Pak. Ada QRIS ya. Ada QRIS. Nah saya tuh foto QRIS itu Pak. Dan saya tuh biasanya pas bangun subuh saya istiqomah mulai transfer di QRIS. Kalau misalnya Bapak Ibu anggaplah keluar kota kan kalau rutin ke masjid mungkin bisa kalau di sini. Tapi kan kalau Bapak Ibu keluar kota kan jadi sulit. Nah saya supaya bisa istiqomah biasanya saya foto QRIS-nya supaya saya istiqomah tetap transfer. QRIS itu kalau nggak salah minimal itu 10.000 kalau nggak salah. Jadi suatu istiqomah begitu. Kenapa? Dalam rangka istiqomah menuju ketakwaan. Itu aja yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Itu cara mudahnya itu. Bisa ya? Bisa lah. Bapak Ibu apalagi kalau Bapak Ibu rutin di sini kan tinggal 10.000, 5.000, 2.000 di kotak yang celeng itu loh Pak. Jadi silakan lakukan berinfak di waktu lapang dan sempit. Dan itu terasa luar biasa. Ya. Nah ini yang kedua yang saya bahas. Menahan amarah. Mohon maaf Bapak Ibu. Dalam latihan menahan amarah, Bapak Ibu selama ini kan hidup ya. Dari nol usianya sampai sekarang usia dengan berbagai macam ya. Tapi saya yakin ini kan di atas 25 tahun, betul? Iya. Saya yakin semua ini kan di atas 25 ya. Mohon maaf, Bapak Ibu pernah nggak menyengaja latihan menahan amarah? Menyengaja. Pernah nggak Bapak Ibu menyengaja latihan menahan amarah? Misalnya, pokoknya nanti kalau suami saya, istri saya nih marah-marah, saya mau latihan menahan amarah. Atau kepancing biasanya. Halo? Biasanya Bapak Ibu selama hidup pernah nggak latihan menahan amarah? Tahu latihan? Latihan tuh memang menyengaja kalau pasangan kita menjengkelkan, saya mau latihan. Kayak saya. Kalau saya nggak pernah latihan nyetir mobil, bisa nggak saya nyetir mobil? Nah saya tanya, berarti selama ini Bapak Ibu sulit menahan amarah itu. Karena memang sulit atau nggak pernah latihan? Nah gimana mau bisa kalau Bapak Ibu nggak pernah latihan? Mengerti nggak ini Bapak Ibu? Pernah menyengaja latihan menahan amarah? Ya pernah nggak menyengaja, tahu menyengaja nggak Pak? Jadi Bapak Ibu sengaja hari itu, pokoknya kalau pasangan saya menjengkelkan, anak saya menjengkelkan, ini saya mau latihan. Pernah nggak begitu? Itu Pak. Lah terus gimana Bapak Ibu bisa jadi mudah? Jadi selama ini sesuatu itu bukan sulit karena nggak pernah latihan. Yang kursus masak dengan yang autodidak, kira-kira lebih cepat bisa yang mana? Yang kursus atau autodidak? Yang kursus. Sekarang saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu tiap hari menyengaja latihan menahan amarah? Berarti kalau pernah ketika pasangan kita menjengkelkan, kita emosi atau alhamdulillah? Loh kan namanya latihan lah, itu maksudnya kesadaran itu ada nggak selama ini? Kan ibu mau latihan nih, saya mau latihan menahan amarah. Oh pasangan saya belum marah-marah nih, misalnya. Kan Bapak Ibu sudah kesel, pas dia marah, ini latihan gitu loh Bu. Pernah nggak begitu? Nah terus gimana mau bisa menahan amarah? Paham ini Bapak Ibu ini? Jadi ternyata kasusnya manusia itu ingin ikhlas tapi nggak pernah menyengaja latihan ikhlas. Ingin sabar tapi nggak pernah menyengaja latihan sabar. Terus gimana mau bisa? Padahal maaf, pasangan kita tuh baik terus atau menjengkelkan? Berarti pas menjengkelkan tuh jadi masalah atau jadi latihan? Bapak Ibu sadar itu? Atau Bapak Ibu emosi juga? Nah inilah Bapak Ibu mindset ini.
Jadi ayo kita mulai menyengaja latihan. Ya, kenapa menahan amarah itu penting? Kenapa menahan amarah itu penting? Nah, supaya bertakwa, supaya mendapatkan jalan keluar, supaya dimudahkan. Berarti kalau sekarang menjadi ribet, menjadi rumit, salah siapa? Salah kita, dikasih latihan malah jadi emosi. 79 ayat 40-41. Ya. Kenapa kita harus menahan amarah? Surah 79 An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Ini penting Bapak Ibu harus motivasinya harus muncul. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Menahan diri dari amarahnya, terus? maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi Allah siapkan apa ini yang menahan amarah? Berarti ketika pasangan kita menjengkelkan, kita menahan atau emosi balik? Sudah begitu? Insya Allah apa ini? Ngerti ya? Nah sekarang saya ajarkan bagaimana cara latihan menahan amarah agar jadi mudah. Cirinya nanti apapun kelakuan pasangan kita, Bapak Ibu tetap tenang. Karena di dalam Al-Quran itu ada caranya Pak. Cara menahan amarah. Padahal di Islam pun sebenarnya udah diajarkan cara menahan amarah. Ya di Islam itu udah diajarkan. Di mana? 12 bulan. 1 bulan ibu bapak dilatih sama Allah. Di mana? Bulan Ramadan. Betul? Bulan puasa. Betul? Di bulan Ramadan itu Bapak Ibu tuh kuatkan apa? Menahan hawa nafsu. Betul? Setelah Ramadan? Nah ini loh maksud saya. Kan itu di Islam tuh sudah dilatih Bu. Iya itu tuh maksudnya tuh 1 bulan Ramadan itu. Harusnya berefek kepada 11 bulan berikutnya. Bukan di Ramadan menahan amarah, setelah di Ramadan memuaskan. Itu maksudnya. Cuman kayaknya Bapak Ibu kurang klik juga di situ ya. Baik, sekarang kita akan melatih bagaimana agar kita mudah menahan amarah. Saya kasih tipsnya. Jadi nanti pas perjalanan 12 hari, Bapak Ibu ingat ini. Ya, ingat ini ya. Latihan bagaimana menahan amarah. Nanti yang kedua latihan bagaimana memaafkan. Ya, oke. Kita buka surat 64 ayat 11. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Latihan menahan amarah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Sekali lagi Ustadz, pelan-pelan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Menurut Bapak Ibu ini ayat maksudnya apa? Tidak ada suatu musibah, kejadian apapun yang menimpa diri kita kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Baik, saya tanya, Bapak Ibu tiap hari menghadapi kejadian nggak? Baik, yang namanya kejadian itu muncul di hadapan kita, itu tuh kejadian dulu atau izin Allah dulu? Tiba-tiba Bapak difitnah orang, tiba-tiba istri marah, tiba-tiba suami marah. Itu tuh marah dulu atau izin Allah dulu? Benar. Coba baca lagi Ustaz. Saya harus ulang-ulang ini. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kecuali. Berarti izin dulu atau kejadian dulu? Izin dulu ya. Baik. Berarti nanti kalau Bapak Ibu dapat kejadian apapun, yang Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya? Saya ulang. Berarti kejadian dulu atau izin dulu? Allah izinkan, terjadi. Allah tidak izinkan. Berarti nanti kalau ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Benar. Selama ini kejadiannya. Harusnya. Terus izinnya kemana selama ini?
kan? Ayo jujur Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menahan amarah? Kalau yang selalu kita lihat adalah kejadiannya Pak. Gak akan bisa Pak. Saya ulang dulu ya. Jadi kejadian bisa terjadi. Itu tuh kejadian dulu atau izin dulu? Berarti Bapak Ibu nanti harusnya pas ada kejadian. Harus lihat kejadiannya atau izinnya dulu. Izin dulu ya Pak ya. Baik saya tanya. Izin Allah itu benar atau salah? Benar atau salah? Pasti benar. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Sempurna atau salah? Kalau benar, kalau sesuai, kalau sempurna, yang wajar Bapak Ibu terima atau marah-marah? Terima tuh ngomong apa Pak? Alham. Berarti ketika istri Bapak marah-marah, Bapak ngomongnya apa? Ketika istri Bapak marah-marah, Bapak ngomongnya apa? Oh berat? Saya ulang lagi. Baca lagi. Gak apa-apa. Saya mau ulang-ulang ini biar Bapak Ibu paham. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian apapun yang menimpa kita, ternyata itu bisa terjadi semata-mata harus atas izin Allah. Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Berarti ketika pasangan kita marah-marah, itu tuh marah-marah dulu atau izin dulu? Kira-kira kalau Allah yang mengizinkan sempurna, benar, yang wajar kita terima atau emosi? Yang wajar kita terima atau emosi? Kenapa Bapak Ibu menerima? Karena yang Bapak Ibu lihat adalah izin Allahnya. Kenapa Bapak Ibu emosi? Karena selama ini yang Bapak Ibu lihat adalah orangnya, kejadiannya. Padahal yang benar itu melihat izin atau melihat kejadian? Nah saya tanya sekarang, kalau Bapak Ibu semua kejadian itu melihat izin, berarti diterima atau emosi? Terima ngomongnya apa? Berarti ketika suami marah-marah sama ibu ngomongnya apa? Istrinya marah-marah sama suami ngomongnya apa? Silakan dipraktekkan. Ini maksud saya namanya latihan sabar. Ngerti Pak, Bu? Kalau Bapak Ibu bisa begitu, jangan kaget. Apa? Yang pertama Allah turunkan hatinya pasti tenang. 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Baik, perhatikan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berarti nanti hati Bapak Ibu sakit hati, emosi atau tetap tenang? Meskipun ibu dimaki-maki, bapak dimaki-maki pasangan, emosi atau tenang? Kenapa tenang? Karena yang Bapak Ibu lihat adalah izin Allahnya. Bukan pasangan yang menjengkelkan. Kira-kira teori ini hanya teori atau harus mulai dipraktekkan? Berarti cara prakteknya bagaimana? Jangan bikin istri marah, biar otomatis saja otomatis. Pokoknya ciri Bapak Ibu sudah bisa menahan amarah nanti, mau difitnah, mau dimaki-maki, mau diomongin, Bapak Ibu tetap tenang. Kalau sudah begitu, apa janji Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka salah satunya ketika Bapak Ibu bersama Allah, doa dikabulkan. Silakan nanti praktek di Ka'bah. Ya. Silakan nanti praktek di Mekah. Silakan praktek di Madinah. Ketika suami, ketika ada orang, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pas kita mau emosi, Bapak Ibu sadar, oh ini izin Allah, saya terima ya Allah. Kalau tenang langsung berdoa. Silakan minta apa. Jadi ini kejadian yang saya alami di Juni 2023. Jadi waktu itu ada jamaah, saya juga nggak kenal Pak. Tiba-tiba maki-maki marah-marah kepada saya. Kalau saya lihat jamaahnya, kalau saya lihat marah-marahnya, saya pasti terpancing. Tapi karena saya tahu ilmunya bahwa semua ini atas izin Allah, maka langkah yang pertama saya terima. Ya Allah, saya terima ini semua atas izin.
Kalau Bapak Ibu benar-benar nanti hatinya tenang sesuai ayat ini. Bapak Ibu langsung berdoa. Waktu itu di Juni 2023 saya minta doanya cuma satu dalam pikiran saya. Saya ingin naik haji. Saya belum pernah daftar. Waktu itu antrian 35 tahun. Saya juga nggak ada uang waktu itu Pak. Tapi pertanyaan saya, kalau doa saya dikabulkan, kira-kira akan terwujud atau tidak terwujud? Jadi pas si jamaah itu marah-marah kepada saya bilang, ya Allah karena ini atas izinmu dalam hati ya, bukan ngomongin dia. Ini saya terima, itu tenang Pak. Ketika saya tenang waktu itu, lalu saya berdoa saya ingin naik haji. Apa yang terjadi? 2024 saya naik haji. 2025 saya naik haji lagi. Berarti saya terima kasih atau emosi sama jamaah itu. Kenapa terima kasih? Gara-gara dia sebagai sarana doa saya dikabulkan. Jadi pasangan menjengkelkan itu ibu harus terima kasih atau emosi? Kenapa? Gara-gara dia doa ibu bapak bisa dikabulkan. Dan ini bukan teori, silakan dipraktekkan. Jadi semakin menjengkelkan pasangan kita, itu adalah sarana Bapak Ibu menjadi bertakwa, sarana menjadi doa Bapak Ibu mudah dikabulkan. Silakan buktikan. Ya. Jadi menahan amarah itu akan mudah kalau apa Bapak Ibu? Yang tahu caranya, ternyata caranya itu menggeser cara berpikir yang tadinya melihat kejadian menjadi digeser melihat izin. Gini caranya. Biar langsung praktek nanti ya. Kalau di keluarga, Ustadz Anas bantu saya. Perhatikan. Jadi nanti Bapak kalau si istrinya marah-marah misalnya koper ketinggalan misal. Atau misalnya apa. Pokoknya kan umroh itu selalu ada yang ketinggalannya. Nanti gini caranya. Misalnya Ustadz Anas ini mau maki-maki saya. Ya mau maki-maki saya Pak. Kalau saya lihat Ustadz Anasnya. Saya kepancing atau bisa menerima? Pancing. Karena saya lihat orangnya. Dia maki-maki saya. Tadi supaya Bapak Ibu bisa menahan amarah. Yang nanti Bapak Ibu lihat itu adalah orangnya, omongannya atau izin Allahnya. Izin Allah ya, ini contoh sederhana aja. Misalnya izin Allah di sini. Ini contoh. Izin Allah misalnya di sini. Allah tidak bertempat tinggal. Cuma saya pikir ini izinnya lah. Nah berarti ketika Ustadz Anas maki-maki saya, pikiran saya fokus ke dia. Atau pikiran saya digeser ke izin Allah. Geser Pak. Ya Allah, kita ngomong aja. Ya Allah, karena engkau yang mengizinkan. Saya terima ya Allah. Pengaruh nggak dia maki-maki saya? Enggak. Ya, yang membuat Bapak Ibu selama ini sakit hati emosi. Itu pasti maki-maki itu ke dia atau ke izin. Mau kapan Bapak Ibu rubah ini? Mau kapan Bapak Ibu mau rubah? Jadi nanti kalau ada kejadian apapun. Sebelum Bapak Ibu bicara orangnya. Sebelum bicara omongannya. Bapak Ibu geser dulu. Karena ini atas izin Allah. Saya terima. Biasanya kalau sudah terbiasa itu tenang Pak. Kalau sudah tenang langsung berdoa. Saya ulang. Kalau sudah tenang langsung berdoa. Minta dibolak-balikan hatinya. Anak minta dirubah itu boleh. Tapi yang pertama kali adalah saat ada kejadian. Bapak Ibu langsung ya Allah ini atas izinmu. Paham ya? Misalnya anak membantah sama ibu. Ya, suami tiba-tiba menjengkelkan terus. Ibu lihat ya Allah karena izinmu. Paham? Setelah diterima silakan berdoa. Setelah berdoa barulah kita berikhtiar. Tapi ikhtiarnya sudah bersama Allah. Innallaha ma'a sabirin. Bisa dilatih nih. Yang tadinya pikiran lihat ke orang. Digeser ke izin. Ini perlu latihan ya. Makanya saya bilang ini perlu latihan. Ya, tapi nanti Bapak Ibu pas dimaki-maki dengan pasangan jangan begini juga, nggak usah. Berhadapan sama orangnya, tapi dalam hati Bapak Ibu sudah sadar, ini izin saya terima. Gitu Bapak. Coba dipraktikkan nanti. Insya Allah akan berubah. Bisa? Bisa lah, insya Allah lah. Mau kapan lagi Bapak Ibu merubah sikap ya? Nah, perhatikan. Setelah Bapak Ibu bisa memahami itu, maka lihat janji Allah dalam Al-Quran yang tadi 64 ayat 11 tadi apa? Coba. Surat 64 ayat 11. Apa janji Allah ya? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Baik, kita sudah sepakat ya. Semua kejadian yang menimpa diri kita bisa terjadi atas izin Allah. Tinggal pilihannya cuma dua, menerima atau tidak menerima.
Ya, kalau menerima dengan keyakinan beriman, coba terus. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti kalau Bapak Ibu menerima dapat apa nanti? Petunjuk. Maka biasanya pasangannya berubah, Pak. Biasanya anaknya berubah. Karena Allah bolak-balikan hatinya. Berarti saya balik aja ya. Kalau sekarang pasangan belum berubah, anak belum berubah, pasti Bapak Ibu tidak melibatkan izin Allah. Hah? Pasti pasangannya berubah. Kan Bapak Ibu kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau dapat misalnya sesuatu beda pendapat sama pasangan. Bapak Ibu tuh ingin Allah yang merubah atau ingin kita yang merubah? Biasanya. Biasanya Bapak Ibu tuh kalau misalnya beda pendapat sama pasangan atau misalnya anak tidak nurut, itu tuh Bapak Ibu tuh ingin Allah yang merubah atau ingin kita yang merubah? Diawali kita yang merubah dan diakhiri kita yang merubah. Paham ya Bapak Ibu ya? Ternyata semua yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Allah. Ternyata Allah merubah berdasarkan format atau tidak kepada apapun yang Allah izinkan. Semakin Bapak Ibu taat kepada izin Allah, semakin Allah rubah pasangannya. Semakin Bapak Ibu tidak bisa menerima izin Allah, emosi marah, semakin sulit tidak akan berubah. Jadi tolak ukurnya Bapak Ibu bertakwa tadi saya bilang, dimudahkan segala urusan, berarti anak harusnya berubah. Pasangan harusnya berubah. Caranya bagaimana? Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat omongannya, tapi yang kita lihat ini atas izin Allahnya. Kira-kira ini perlu teori saja atau harus dibuktikan? Silakan dibuktikan, berangkat umroh nanti 12 hari kita lihat ada perubahan atau tidak. Misalnya lagi ngantri, ya di toilet desek-desekan, ada yang nyalik, emosi atau atas izin Allah. Karena Allah itu sangat ingin Bapak Ibu secepatnya mendekat kepadanya. Caranya lewat kejadian-kejadian setiap hari, tinggal Bapak Ibu pilih menghormati izin atau terjebak dengan kejadian. Paham ini Bapak Ibu semua? Jadi menahan amarah itu harusnya mudah atau sulit? Harusnya mudah kalau memang mau menyengaja latihan. Kayak gini aja. Bapak Ibu kalau mau sholat tahajud rutin, seminggu 2 minggu berat atau ringan? Setelah 3 bulan 4 bulan? Nah sama, sekarang kan Bapak Ibu belum terbiasa saja. Masih terbiasanya lihat kejadian, Nanti coba mulai berlatih. Oh ini izin Allah. Nanti rasakan ketenangannya. Ya, jadi mau diomongin apapun sama orang, biasanya akan semakin tenang. Gak akan mengaruh. Bisa Bapak Ibu ini? Baik, untuk menahan amarah ada pertanyaan nggak? Silakan. Yang Ustaz ceritakan bahwa di masa lalu ketika Ustaz mengenal ilmu ini, Ustaz mau masuk penjara, terus Ustaz istrinya minta cerai, kemudian hutang, dan kemudian selesai dengan ilmu ini. Betul. Alhamdulillah, jadi saya udah lama. Kemarin tiba-tiba saja saya dipanggil pajak dengan masalah yang rasanya belum pernah ada gitu karena sudah belajar, jadi saya bilang alhamdulillah ya Allah, aku minta tolong padamu ya Allah, aku nggak tahu solusinya gimana. Betul. Tapi setelah sampai di rumah, hatinya masih mikir, mau tidur mikir, ini nanti jadinya gimana ya, harus gimana ya, karena pajak pasti keluar satu angka. Betul. Nah itu latihannya seperti apa gitu. Bagus. Tadi saya ulang dulu ya. Kalau kita ingin bisa tahajud istiqomah dengan ringan. 1 minggu 2 minggu berat atau ringan. Setelah 4 bulan 5 bulan. Kan ini cuma masalah waktu dan kebiasaan saja. Pertanyaan kedua saya tanya lagi. Semua yang hadir di situ bisa nggak menolak kejadian yang Allah berikan? Semua orang yang hadir di sini bisa nggak menolak kejadian yang Allah izinkan? Misalnya tiba-tiba Allah buat hujan hari ini. Bisa? Kita bisa menolak nggak? Kalau tidak bisa menolak, pilihannya apa? Sudah begitu. Berarti menerima itu mudah atau sulit? Saya ulang lagi. Enggak, saya tanya dulu gini. Semua yang hadir di sini termasuk saya, bisa nggak menolak kejadian? Itu dulu. Misalnya tiba-tiba Allah mentakdirkan besok sakit, bisa nggak kita tolak?
Kalau tidak bisa ditolak, berarti pilihannya apa? Nah, berarti kalau gitu menerima itu harusnya sadar atau terpaksa. Kenapa sadar? Enggak bisa ditolak. Jangan menolak sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tadi dokter Uci bilang, terus nanti kalau orang pajak keluar uang sekian, memang bisa ditolak. Nah kalau tidak bisa ditolak, berarti diapain? Jadi terima. Setelah diterima, nanti siapa yang ngasih bimbingan, siapa yang ngasih petunjuk? Allah. Setelah kita menerima, Allah nyuruh kita berdoa kan? Betul? Berarti setelah berdoa itu minta apa? Tolong dimudahkan segala urusan. Kalau Bapak Ibu bertakwa nanti saat mendapatkan kejadian, pasti ada jalan keluar enggak? Pasti dimudahkan enggak? Berarti yang terpenting itu pajaknya atau bertakwanya? Ya sudah, kalau begitu kenapa fokus pada itunya? Mau diterima tidak diterima, memang tugas manusia itu menjalani ujian. Suka tidak suka, semua orang harus menjalani ujiannya masing-masing. Tinggal mau dimudahkan atau mau disulitkan. Kalau ingin dimudahkan, Bapak Ibu harus bertakwa. Kalau ingin disulitkan, silakan dengan hawa nafsunya masing-masing. Jelas ini Bapak Ibu ini? Ingat ya, kejadiannya tidak bisa ditolak. Tapi sikap kita di dalam menerima kejadian itu pilihan kita. Kita mau khawatir mau tidak, kalau sudah terjadi ya terjadi aja gitu. Cuman bagaimana setelah terjadi ini agar kita mengerjakan itu sesuai dengan petunjuk Allah. Paham ya? Uji ya? Jadi silahkan. Silakan Bapak Ibu menjalani kejadiannya masing-masing karena memang tidak bisa menolak. Apa yang tidak bisa ditolak? Salah satunya apa? Siang dan malam. Saya tanya, kenapa siang malam itu tidak bisa ditolak Bapak Ibu? Siang dan malam kenapa tidak bisa ditolak? Siang dan malam, kenapa tidak bisa ditolak? Ketetapan Allah. Paham? Kalau yang namanya ketetapan itu langsung dijalani atau dipikir-pikir? Kenapa nggak dipikir? Tahu semua ya? Pertanyaan kedua, kita diuji ketetapan atau bukan? Masih dipikir atau dijalani? Bapak itu kalau dapat ujian mikir atau menjalani? Kenapa siang malam tidak dipikir tapi diuji kok mikir? Kan sama-sama ketetapan. Jadi tugas kita itu mau dipikir tidak dipikir, yang namanya ketetapan itu memang kita harus jalani. Tinggal pilihannya cuma dua, di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Di jalan yang lurus itu mengikuti petunjuk, di jalan yang sesat itu mengikuti hawa nafsu dan pikirannya sendiri. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diuji sama Allah, dikasih kejadian sama Allah, mikir atau jalani? Terus Bapak Ibu pusing-pusing itu kenapa? Nah ini maksud saya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti sudah namanya takdir Allah, nggak usah dipikir lagi ya. Diterima, dijalani dan berdoa. Mohon dibimbing dengan ketakwaan Bapak Ibu, insya Allah akan mendapatkan jalan keluar. Jadi saya tanya nih, berarti menahan amarah itu takdir atau pilihan? Menahan amarah. Menahan amarah itu takdir atau pilihan? Pilihan. Sekarang Bapak Ibu tahu caranya menahan amarah bagaimana tadi? Tahu, jangan lihat kejadiannya, tapi lihat izinnya. Berarti ini mulai membiasakan saja. Ya, bisa ya Bapak Ibu latihan ya? Masa setahun nggak bisa Pak? Setahun aja. Atau jangan setahun kelamaan ya, 6 bulan lah. Semakin banyak Bapak Ibu latihan, semakin cepat Bapak Ibu akan merasakan kenikmatan dari Allah. Mohon maaf. Kalau Bapak Ibu ingin bisa nyetir mobil, kalau ingin cepat bisa, latihannya setiap hari atau sebulan sekali. Setiap hari biar terbiasa ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu ingin latihan bertakwa, ingin latihan menahan amarah, berarti latihannya setiap hari atau sebulan sekali. Ada sarana latihannya? Ada? Sarana latihan buat Bapak Ibu menahan amarah ada? Ada. Udah kalau begitu nggak ada alasan. Dilatih ya? Siapa aja di rumah ada? Ada. Di pekerjaan ada? Ada. Itu dipakai latihan Bu.
Ya. Dan nanti cirinya kalau Bapak Ibu benar-benar menerima, dimudahkan nanti. Cirinya akan berubah situasinya. Bisa ya? Insya Allah. Sehingga nanti Bapak Ibu benar-benar merasakan umroh itu berbeda. Ya. Yang tadinya hanya sekedar misalnya ritual, tapi mulai ada proses peningkatan rohani kita. Dari menahan amarah, dari keyakinan kepada Allah itu akan berubah. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baik, ada pertanyaan lagi untuk izin Allah? Kalau tidak saya yang kedua, yaitu apa? Yang ketiga ya. Yaitu apa? Memaafkan.